Saudara, beda versi Bank Dunia soal proyeksi pertumbuhan di tanah air memantik tanda tanya. Kenapa Indonesia sangat optimistis padahal pertumbuhan ekonomi mayoritas negara di Asia juga melambat? Kompas Bisnis langsung tanya kepada Kepala Ekonom Bank Sentral Asia, David Sumual. Selamat pagi, Pak David. Selamat pagi, Pak Yan. Pak David, ini menurut Anda, apakah proyeksi Bank Dunia ini akurat untuk RI dan seberapa besar ini kemungkinan Bank Dunia salah hitung? Kalau dibilang akurat ya memang beberapa kali bisa saja berbeda ya kenyataan dengan proyeksi. Namanya juga proyeksi, Pak Yan, ya jadi itu berdasarkan asumsi dan kondisi terakhir ya. Jadi mereka menghitung itu kenapa juga proyeksi itu setiap kuartal atau setiap ada yang tengah tahunan setiap semester mereka melakukan revisi atau review ya. Ada juga yang setahun sekali. Nah, itu juga kan berdasarkan kondisi terakhir. Nah, kalau kita juga sebenarnya tiap kuartal juga kita review juga apakah ini masih cocok atau tidak proyeksinya. Jadi kalau dilihat dari kondisi terakhir memang pertumbuhan ekonomi globalnya pun direvisi ke bawah begitu ya. Jadi semua negara, China, negara-negara besar karena kondisi terakhir ini ada ketegangan geopolitik itu juga dan ketidakpastian yang tinggi itu juga kita lihat direvisi ke bawah. Untuk Indonesia sendiri juga kita perhatikan juga kan pemerintah juga mengatakan pertumbuhan bisa ke arah 6% misalnya untuk tahun ini. Tapi juga range-nya juga cukup lebar ya. Dan juga kalau kita lihat dari Bank Indonesia itu antara 4,9 sampai 5,7. Itu mencerminkan memang kondisi tahun ini bukan kondisinya memang cukup volatile ya, penuh ketidakpastian dan memang perlu ada review ya setiap kuartal paling tidak bagaimana yang penting sebenarnya antisipasinya dan mitigasinya bagaimana kita melakukan skenario analisis karena sewaktu-waktu bisa berubah. Minggu lalu aja mungkin situasi sudah berbeda dengan minggu ini misalnya. Nah, itu yang penting kita lakukan skenario analisis dan contingency plan apa yang perlu kita lakukan